Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila balik lagi cok di channel Hooh ini yang udah channel terlantar cu. Nah kali ini gue bakal bahas nih game karena ya gue bisa dibilang lumayan sepuh lah. Aduh, aduh ketahuan bejir, Nah di kali ini gue bakal ngasih tahu aja karakter-karakter di atlet gitu, atlet di Spike Volleyball Cross ini. Jadi kita punya 12 wing spiker, punya 8 middle blocker dan 11 setter. Kita bakal bahas satu-satu gitu. Di wing spiker dulu, mungkin MB dan setter itu di video kedepannya. Yongsuk nih baca sendiri aja. Nah trade-nya tuh dia nggak punya skill apa-apa, nggak punya kemampuan spesial apa-apa, cuman punya fisik dan kekuatan yang bagus. Dan penyelesaian ketiganya yang tinggi. Jadi kayak misalnya lu nggak sempet buat nge-spike terus cuman bisa ngekasih ke musuh, ya ini penyelesaian ketiga. Jadi makin tinggi aja gitu buang ke bolanya, kayak nggak datar lurus. Nah kombinasinya itu dia punya Lysia sama Alstar gitu, yang dimana lumayan sih ini buat nambah-nambahin attack dan jam. Nah Jaehyun nih bagus banget kalau udah Ascent 5, soalnya ini kalau udah Ascent 5 dia bisa 4 meter sama cepet 60-an gitu gebukannya. Soalnya semakin rendah darah tim lu di bawah 30% tuh dia makin OP cok. Sumpah dia makin OP bejir. Leon nih makin jauh setter lu kasih bolanya ke net, dia makin kuat jo. Jadi lu kasih bola jauh-jauh aja ke dia nih. Dan itu butuh setter yang ini sih bagus buat ngasih bolanya ke Leon, soalnya dia butuh banget cok jarak buat ngasih bola nge-spike-nya. Nah kita kasih nih King Oasis bejir. King Oasis itu dia Nun, jadi kita harus ngalah-ngalah dulu biar dia OP. Habis itu Vayne-nya dia ngincer banget, kalau musuh udah darahnya rendah dia pasti bakal nge-Vayne terus cok. Udah pasti itu. Kalau 50-50 lah. Tapi biasanya 80% dia Vayne, 20% dia gebuk sih. Makanya hati-hati ya cok. Nah kombinasinya dia, lu gak perlu lama-lama lagi buat Oasis jadi OP. Lu butuh Handra di tim lu, dia di 9 cok, langsung jadi Nun jir. Nah Isabel ini anomali sih. Jadi dia tuh nge-charge dari gebukan spiker lawan. Misalnya Nishikawa gebuk Isabelnya Rechief, itu bakal ngasih parry, nanti langsung kuning max. Nah itu kalau dibalikin lagi itu makin sakit sih. Nah itu juga nih perlu Ascent 5 juga coba biar defense 220, itu stres sih. Nah rutin serve A ini cuman ya rutin pas mau service aja sih, kayak setter-setter. Nishikawa the goat ini panjang banget, lu baca aja sendiri cok. Charge, dia bisa ngatur tinggi jam dengan run up. Mau ngatur tinggi jamnya kapan lu mau gebuk. Thunder spike di atas 4 meter, jaga bukannya makin sakit. Double spike, lu bisa ngecoh musuh dengan spike pertama lu langsung ke spike kedua yang dimana tuh lebih sakit. Habis itu penyelesaian bola ketiga dia sama kayak Yongsuk tadi yang gue jelasin. Habis itu orbit arus listrik, di bola-bolanya tuh ada listrik kalau dia gebuk. Top spin Vayne, nah ini Vayne-nya nggak sembarang top spin cok. Ini nggak sembarang Vayne maksudnya, jadi dia Vayne-nya lebih cepet daripada yang lain cok. Yongsuk, sebenarnya Yongsuk ini kayak kondisinya buat abscended gitu, kayak kenapa nggak dejected gitu. Abscend kayak buat bikin musuh males doang. Nah Vayne ball tajam, dia jadi putaran Vayne-nya kayak Nishikawa, cuman dia tergantungnya sama efisiensi skillnya, masalah itu. Cuman kalau ditanya Esmin sih ini sih Minjun the best cok. Ini blitz spinnya tuh guna banget kalau dia service gitu, jadi musuh nggak expect dia bakal jatuhnya ke situ tuh bolanya. Dia kayak nggak, misalkan bola ngikutin arus nih, dia langsung nukik cok ke bawah, itu sih gilanya Minjun. Hongxi ini skillnya, jadi pas dia service Hongxi ke bagian service dia bakal ngeroar dan ngedejected gitu loh. Tapi kalau ada Handra di tim musuh itu 50-50 antara kena dan enggak gitu. Kuku Tiger misalnya kita ngegebuk musuh WS, MB atau setter,
dan itu udah satu mark, musuh bakal gemeter, tremor, panik. Nah misalnya lu gebuk lagi nih, musuhnya bakal jatuh, bolanya bakal kepental jauh. Itu ngancurin marknya, harus 2 kali gebuk. Ryuhyun ini karakter yang lumayan susah sih, S+ yang lumayan susah buat lu belajar. Soalnya mau lu sakitin spike-nya itu harus ditahan, gak di tap-tap gitu loh. Nah makin rendah dan momentumnya lu tahu kapan Ryuhyun itu sakit, makin OP sih. Lu berarti udah bisa sih main karakter ini. Top spin pen berarti ya sama aja kayak Nishikawa, apa V-nya lebih cepet gitu. Kombinasinya kalau lu mau charge Ryuhyun lebih cepet, ya lu pakai Muyong gitu. Dev ini tuh kayak apa ya, spiker yang butuh banget push up, cok. Lu bayangin lagi in the middle of game lu push up bejir, dan itu harus 300 biar dia OP. Tapi cepet 50, 150 juga udah bagus sih potensinya. Terus kombinasi kalau mau push up dev lebih cepet, lu tambahin mic di tim lu. Nah Jenny nih karakter baru juga nih, kemarin nih update. Nah sayap Icarus tuh jadi makin tinggi Jenny, nanti dia makin OP, cok. Jadi misalnya pertama dia lompatnya 350, nanti naik sampai 450 kalau nggak salah, kalau udah abstain 5 gitu. Nah itu bakal ngebikin dia boom jump, lompatnya tinggi, dan gebukannya makin sakit, cok. Karena gebukannya itu tergantung sama lompatannya. Nah bakar kapalnya nih yang bikin pemain-pemain Jenny pertama kali main dia itu kagok, cok. Jadi Jenny tuh nggak bisa nge-feint. Jadi feintnya tuh diganti sama gebukan vertikal, yang dimana gebukan vertikal tuh kayak Handra, Nishikawa, dan cuman dia yang bisa nih. Nanti Handra kita bahas lah, itu middle blocker nanti di next video. Nah Charles juga dia sama kayak Nishikawa, dia bisa ngatur tempo lompatnya kapan mau nyerang gitu. Ya mungkin ini aja guys yang bisa gue bahas di Wing Spiker ya. Semoga kalian ngerti lah dengan apa yang gue jelasin ke kalian. Nanti kita bahas middle blocker dan setter sih ke depannya. Ya mungkin itu aja, cok. Terima kasih udah nonton.